Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita segenap umat Tuhan di mana saja kita berada, segenap anggota Jemaat Satria Kasih dalam berbagai macam bentuk kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan dimanapun kita berada, mari bergabung bersama dalam program Renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih edisi Kamis 6 Agustus 2020. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan siap terus-menerus untuk terus menjadi juga berkat bagi banyak orang dalam segenap hidup kita. Dalam keadaan kita, dalam keadaan kita masing-masing, dalam ketidakberdayaan, dalam kekurangan dan keterbatasan kita, Tuhan ingin dan mau bagi kita sekalian untuk juga tetap menjadi berkat. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menyatakan dampak dalam hidup kita. Tuhan terus memperlengkapi dan menguatkan kita. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita seluruh hidup kita. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, puji syukur kepadamu Allah yang baik, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi, Allah yang terus merahmati dan mengasihi kami setiap umat-Mu, Allah yang terus memberkati kami dengan berbagai macam cara, dengan berkat Allah yang tak terhitung banyaknya, dan Allah yang terus juga menuntun kami untuk terus memampukan kami menyatakan berkat-Mu dalam kehidupan kami bersama. Tuhan terus menolong kami dengan pengasihan-Mu, dengan kuasa-Mu, agar kami dimampukan untuk menyatakan hidup yang berkenan bagi-Mu. Malam hari ini kami bersama-sama merindukan firman-Mu. Tuhan layakkan kami, ampuni kami. Sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
Amin firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita renungkan firman-Nya dengan tema diberkati dan menjadi berkat. Sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, adakah di antara kita yang merasakan bahwa kita tidak diberkati oleh Tuhan? Adakah yang merasakan bahwa dirinya sampai saat ini tidak diberkati oleh Tuhan? Terkadang berkat dan diberkati hanya dilihat dan diukur ketika keadaan kita itu baik. Terkadang berkat itu diukur hanya ketika kita memiliki ini dan itu. Terkadang kita merasa adalah orang yang diberkati ketika hidup kita ini nyaman. Terkadang kita merasa bahwa kita diberkati karena kita hidup dalam kecukupan dan bahkan hidup dalam kelebihan. Terkadang kita merasa diberkati ketika hidup kita ini berjalan dengan baik tanpa ada tantangan, tanpa ada hambatan. Terkadang berkat Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Kita ukur dan kita nilai dengan mata kita, dengan cara pandang kita, dengan ingin dan mau keinginan kita. Terlalu riskan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Allah yang penuh berkat dan Allah yang terus memberkati kita ukur dan kita nilai hanya karena kepuasan, keinginan dan mau kita, cara pandang kita yang tidak sempurna, yang jauh dari kesempurnaan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan ambisi dan rasa egoisme. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita, ketika hari sudah mulai gelap dan jam makan sebentar lagi, sementara orang yang banyak itu masih hadir mendengarkan, merindukan firman Tuhan dan pengajaran Kristus, mereka masih bertahan di tempat itu. Murid-murid kebingungan. Kebingungan karena dari mana mereka akan mendapatkan makanan untuk memberi makan kepada orang yang begitu sangat banyak. Dikatakan bahwa jumlah mereka, belum perempuan dan termasuk anak-anak, itu ada 5.000 orang banyaknya. Berapa anggaran, berapa biaya, berapa jumlah nasi kotak yang akan disiapkan. Berapa besar anggaran jamuan makan malam mereka. Itu kalau dianggarkan dalam kepanitiaan, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang biasa kita lakukan, saya kira anggarannya nggak main-main. Sementara kondisi yang dilihat dan dialami oleh murid-murid begitu sangat mengkhawatirkan. Ini malam udah hampir tiba. Kenapa mereka masih hadir? Ini beban bagi mereka. Mereka berharap dan berdoa, iya pulang mi. Ya, mereka berharap dan berdoa. Semoga saja orang-orang yang hadir itu mengerti bahwa tidak ada makanan dan minuman yang disiapkan. Tidak ada jatah makan malam. Makanya dalam teks bacaan kita, ketika hari sudah mulai malam, menjelang malam, mereka mengatakan tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Sunyi dalam artian bahwa
Di situ nggak ada apa-apa. Di situ tidak ada makanan. Sunyi dalam artian bahwa mereka menyampaikan pergumulan mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memberikan pelayanan kepada orang banyak itu. Bayangkan, karena dalam kebingungan mereka ngomong sama Yesus, suruhlah orang banyak itu pergi. Suruhlah orang banyak itu pergi. Untuk memikirkan diri mereka, memikirkan kebutuhan mereka, memikirkan makanan mereka. Karena inilah yang dipikirkan oleh murid-murid ini. Sehingga dalam keterbatasan mereka, dalam kekhawatiran mereka, mereka bertindak seolah-olah itu adalah jalan keluar yang terbaik. Itu adalah cara mereka untuk menjadi berkat bagi mereka. Tetapi apa yang Yesus katakan? Oh, enggak begitu. Dalam bacaan kita, Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Tidak boleh mereka pergi. Itu tanggung jawab kalian. Itu tanggung jawab kalian. Kalian yang harus memberikan makan. Ini seolah-olah kalau ada perdebatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin murid-murid akan mengatakan, ya mana mungkin bisa begitu. Kita saja dalam kekurangan. Tetapi yang mau Yesus katakan adalah tanggung jawab kita. Kita pun harus memikirkan orang lain. Tugas kita juga memikirkan orang lain. Tugas kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Karena mereka adalah orang-orang yang diberkati. Tetapi cara pandang murid-murid Yesus lain. Mereka terpaku pada keadaan mereka. Dan keadaan mereka membuat mereka enggan dan tidak berani untuk menjadi berkat bagi orang lain. Keadaan mereka bagaimana? Keadaan mereka berada di dalam kekurangan. Mereka hampir tidak memiliki makanan dan minuman. Mereka beralasan bahwa mereka tidak punya apa-apa. Mereka beralasan hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu mustahil. Mereka tidak punya apa-apa kecuali itu. Tetapi apa yang Yesus bilang? Kamu harus memberikan mereka makanan dengan apa? Dengan berkat yang Tuhan berikan. Berkat yang mana? Ya 5 roti dan 2 ikan itu. Tetapi bagi murid-murid itu keterbatasan, itu kemustahilan, itu menjadi penghalang bagi mereka. Realitas kekurangan mereka menjadi penghalang untuk menjadi berkat. Tetapi Yesus bilang apa? Yesus berkata kepada mereka dan menyuruh mereka untuk membawa makanan itu. Dan Yesus memberikan contoh untuk menjadi berkat. Tidak perlu selang, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir kita kehilangan apa yang kita miliki. Tidak perlu khawatir tentang kebutuhan kita. Tetapi yang terpenting adalah niat untuk berbagi dan menjadi berkat. Yesus memberikan contoh apa? Dengan menengadah ke langit. Artinya apa? Dia mengandalkan Bapaknya sebagai sumber berkat dan mengucap syukur. Dengan mengandalkan Tuhan dalam kekurangan dan keterbatasan, makanan berkat itu dibagi-bagikan. Apa yang terjadi? Semuanya kenyang. Semuanya kenyang. Dari yang sedikit ketika ada ketulusan, dari yang terbatas ketika ada kemauan dan rasa syukur mengandalkan Tuhan, maka kita dimampukan untuk menjadi berkat. Dan berkat yang kita berikan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Akhirnya lewat firman ini kita diingatkan dan disadarkan bahwa yang terpenting adalah yang paling utama, siapapun kita,
siapa saja kita. Yang jelas kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Jangan tunggu dulu berkelebihan baru kita memberikan berkat. Jangan tunggu dulu berkelimpahan lalu kita menjadi berkat. Jangan tunggu dulu kita mampu menurut kita lalu kita menjadi berkat. Kita adalah orang-orang yang diberkati, maka pasti kita akan dimampukan untuk terus menjadi berkat. Karena di dalamnya Tuhanlah yang berkarya dan memberkati dan membuat semua orang-orang dapat bersuka cita. Jadilah berkat karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian hidup menjadi berkat. Demikian firman Tuhan yang sudah kita renungkan, kita bersyukur. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Sungguh indah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Ternyata Tuhan mengajar kami, kekurangan dan keterbatasan jangan menjadi penghalang untuk menjadi berkat bagi sesama dalam hidup kami. Karena Tuhanlah yang akan memampukan kami. Yang jelas ada kemauan, ada keinginan, ada kerinduan dan ketulusan untuk berbagi, untuk menjadi berkat. Dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Maka disitulah berkat Tuhan tidak akan sia-sia dan menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih. Semoga kami dimampukan untuk terus menjadi berkat dalam hidup kami sehari-hari. Anak-anak Tuhan sudah menjadi berkat pada malam hari ini lewat tim multimedia.
lewat pelayanan majelis gereja, lewat pelayanan anak-anakmu, lewat pelayanan keluarga Papa dan Mama Axel, dan lewat semuanya tanpa terkecuali. Tuhan memberkati semuanya itu agar mensukacitakan kami sekalian. Kami berdoa bagi kehidupan bersama kami. Tuhan mampukan kami untuk terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Satu hati, satu tujuan, dan satu pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa buat jemaat-Mu. Dalam pergumulan mereka kuatkan, hiburkan. Yang sakit ada begitu sangat banyak. Tidak kami sebutkan satu persatu. Semua umat-Mu yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan iman pengharapan mereka. Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang berjuang dalam rasa kemanusiaan yang tinggi lewat tugas dan pekerjaan mereka. Apakah dokter, tim medis secara khusus di rumah sakit. Kami percaya Tuhan bersama-sama menolong mereka. Lewat tangan-tangan pengasihan mereka, mereka akan terus menjadi berkat. Dan orang-orang yang dilayani pun akan terberkati dan mendapatkan sukacita. Kasihani hamba-Mu, Ibu Yospin Lebang. Kuatkan, teguhkan selalu, berikan keyakinan dan pengharapan yang pasti, bahkan kesembuhan yang sesungguhnya. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Ini doa kami. Sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam yang boleh sudah kita nikmati. Semoga itu menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati dan kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.